dari kelas A Pendidikan Sejarah Stambuk 23. Nah, di sini saya dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi pertama, yang dimana materi yang saya sampaikan adalah bagaimana gerakan buruh berperan dalam kejatuhan Orde Baru. Nah, dalam membahas kejatuhan Orde Baru, kita sering langsung fokus pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 atau yang disebut dengan gerakan mahasiswa. Namun sebenarnya runtuhnya rezim di bawah Soeharto tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Ada banyak kekuatan sosial yang ikut berperan di dalamnya. Salah satunya adalah gerakan buruh. Nah, gerakan buruh ini memang bukan penyebab tunggal runtuhnya Orde Baru, tetapi mereka menjadi salah satu kekuatan yang ikut memperlemah rezim melalui aksi mogok kerja, demonstrasi, dan tuntutan terhadap upah serta kondisi kerja. Buruh menunjukkan bahwa stabilitas yang selama ini diklaim pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya kokoh. Ketika para pekerja mulai terorganisir dan berani menyuarakan haknya, tekanan terhadap pemerintah semakin meluas. Nah, gerakan buruh kemudian menjadi bagian dari gelombang protes yang lebih besar bersama mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi, sebelum Orde Baru runtuh pada tahun 1998, sudah ada proses yang panjang yang membuat fondasinya melemah. Dan di dalam proses itulah gerakan buruh memainkan peran yang penting dalam kejatuhan Orde Baru. Nah, sebelum kita membahas bagaimana gerakan buruh berkembang dan konflik industrial meningkat pada tahun 1990-an, kita perlu memahami dulu bagaimana latar belakang terbentuknya kekuatan buruh itu sendiri. Nah, gerakan buruh tidak muncul secara tiba-tiba sebagai kekuatan sosial yang sangat besar. Ia lahir dari perubahan struktur ekonomi dan kebijakan negara yang berlangsung sejak 1970-an. Nah, pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah. Stabilitas politik dijaga ketat, sementara pertumbuhan industri didorong secara besar-besaran. Nah, dalam proses inilah terbentuk kelas buruh dalam jumlah besar yang kemudian menjadi aktor penting dalam dinamika sosial. Nah, untuk memahami bagaimana kekuatan buruh mulai terbentuk, kita perlu melihat terlebih dahulu kebijakan industrialisasi pada akhir 1970 hingga 1980-an. Karena dari situlah basis sosial gerakan buruh mulai berkembang. Nah, pada akhir 1970-an hingga 1980, pemerintah mendorong industrialisasi besar-besaran. Indonesia membuka diri terhadap investasi asing dan memperkuat sektor ekspor manufaktur seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Nah, kawasan industri tumbuh pesat seperti di Jawa Barat, Jabodetabek, dan Medan. Nah, akibatnya jumlah buruh meningkat tajam dan terkonsentrasi dalam jumlah besar di kawasan industri. Nah, konsentrasi buruh ini menjadi fondasi penting ketika ribuan pekerja bekerja dalam sektor dan wilayah yang sama dengan persoalan serupa seperti upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Muncul potensi solidaritas dan mobilisasi kolektif. Industrialisasi yang awalnya bertujuan untuk memperkuat ekonomi justru menciptakan basis sosial bagi terbentuknya kekuatan buruh. Nah, selain itu, negara juga melakukan kontrol terhadap gerakan buruh yang terjadi pada 1973 sampai 1974. Nah, di sini pemerintah memperkuat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI sebagai salah satunya serikat resmi dalam sistem korporatisme negara. Ruang gerak serikat independen dibatasi sehingga kepemimpinan buruh cenderung dekat dengan negara dan pengusaha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa stabilitas industrial dijaga melalui pengawasan ketat terhadap organisasi buruh. Nah, meskipun diawasi, pada tahun 1970 sampai 1980 mulai muncul organisasi dan jaringan alternatif.
aktivis buruh mengadakan diskusi tentang hak pekerja dan membangun kesadaran kolektif. Dan kemudian pada periode 1979 hingga awal 1980-an terjadi peningkatan pemogokan, terutama di sektor ekspor akibat pelanggaran upah minimum dan buruknya kondisi kerja. Nah, ini menjadi bukti bahwa buruh mulai mampu bertindak secara lebih terorganisir. Hingga akhir 1980-an, gerakan buruh semakin terkonsolidasi, jaringan solidaritas dibangun, pendidikan buruh pun meningkat, dan kesadaran hak semakin kuat. Muncullah tokoh seperti Muchtar Papahan yang menjadi simbol perjuangan buruh independen di luar kontrol negara. Nah, kemudian pada awal 1990-an, konflik industrial semakin meningkat. Masalah upah, sistem kontrak, dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan frekuensi pemogokan bertambah. Organisasi buruh independen semakin terlihat dan jaringan mobilisasi semakin luas. Nah, di sini hal ini menunjukkan bahwa kekuatan buruh telah berkembang dan menjadi kekuatan sosial yang lebih terstruktur dan siap untuk melakukan perlawanan ketika hak-hak mereka dilanggar oleh pemerintah. Nah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagaimana gerakan buruh berperan dalam kejatuhan Orde Baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan puncak gerakan dan kontribusi kejatuhan Orde Baru 1994 sampai 1998. Nah, sejak awal tahun 1990-an itu kondisi kerja dan upah pekerja itu telah menjadi sorotan. Yang dimana meskipun ada kenaikan upah minimum yang tidak signifikan. Misalnya itu di Jakarta dari Rp2.500 itu menjadi Rp3.000 per harinya. Itu pada awal 1990-an. Dan menjadi Rp4.600 pada 1996. Jadi 90% pemogokan di Jawa Barat itu berpusat pada tuntutan agar perusahaan itu membayar upah minimum resmi. Nah, selain itu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI itu mengaku bahwa hanya 8% biaya operasional perusahaan yang dialokasikan untuk upah. Nah, sedangkan 30%-nya itu dialokasikan untuk pengeluaran non resmi seperti suap gitu, yang memperparah beban ekonomi pekerja. Nah, peristiwa pada Februari 1994 ini itu pemogokan besar-besaran di Jawa dengan fokus utama yaitu tuntutan untuk pembayaran upah minimum baru oleh pengusaha. Jadi pemerintah bahkan mengancam akan menuntut pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban ini dengan denda maksimal Rp100.000. Nah, gelombang pemogokan ini mencapai puncaknya itu pada 14 sampai 20 April 1994 di Medan, Sumatera. Aksi ini dimulai dengan demonstrasi damai yang dimana itu diikuti sekitar 30.000 pekerja. Tetapi kemudian itu berkembang menjadi kerusuhan yang dimana melibatkan sekitar 40.000 pekerja di lebih dari 7 lokasi pabrik. Nah, pemicu tambahan itu adalah kekhawatiran akan ketidaklibatan pihak berwenang dalam proses pemutusan hubungan kerja dan dugaan ketidaklibatan personel militer dalam pembunuhan pengorganisir buruh yang dimana bernama Rusli yang ditemukan tenggelam di Sungai Deli. Nah, SBSI yang mengorganisir protes tersebut itu menyerukan kenaikan upah menjadi Rp7.000 per hari, karena kurang dari setengah pabrik di Medan itu hanya membayar upah minimum yang diatur undang-undang. Para pengunjuk rasa juga menuntut untuk pembatalan undang-undang tersebut, undang-undang perburuhan yang dianggap tidak menguntungkan lah. Jadi akibatnya itu 12 orang terluka, 100 orang itu ditangkap dan kerusakan pada 150 pabrik serta toko. Nah, respon pemerintah yaitu pada Agustus 1994 itu jadi upah minimum itu dinaikkan dari Rp3.100 itu menjadi Rp3.750 per harinya, dan lebih dari 90% pabrik di Medan itu diyakini sudah mulai membayar sesuai dengan aturan. Namun pemerintah dalam pengusaha tetap mengandalkan kekerasan
tetap mengandalkan kekerasan militer seperti mengirim tentara yang berpakaian sipil itu ke pabrik-pabrik gitu. Jadi selain itu juga ada tokoh seperti Muchtar Pakpahan selaku ketua SBSI independen itu menghadapi tuduhan subversi beberapa bulan kemudian setelah kejadian 1994 itu. Meskipun ia itu berada di Jakarta saat kerusuhan terjadi tersebut. Oke, selanjutnya pertumbuhan organisasi independen 1995 sampai 1997. Jadi perkembangan organisasi buruh itu terjadi setelah serangkaian peristiwa pada 1994. Jadi Serikat Pekerja Independen itu semakin berkembang dan memperkuat jaringannya. Federasi Buruh Indonesia atau PSI yang sebelumnya merupakan organisasi yang dikontrol oleh pemerintah itu mulai ditinggalkan, dan serikat seperti SBSI itu menjadi lebih berpengaruh. Kesadaran kelas pekerja juga sudah meningkat dengan munculnya potensi identitas kolektif perlawanan yang lebih kuat. Juga beberapa elemen kepemimpinan serikat pekerja yang independen bahkan mencari inspirasi dari gerakan buruh tahun 1920-an dan 1950-an, serta menggunakan bahasa yang pernah digunakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, hubungan dengan kelompok pro-demokrasi. Jaringan buruh ini mulai berinteraksi dan berkolaborasi dengan kelompok lain seperti mahasiswa, aktivitas politik. Contoh nyatanya itu adalah Partai Demokratik Rakyat atau PRD yang pada 27 Juli 1996 itu diduga terlibat dalam pemberontakan dan dibawa ke pengadilan dengan tuduhan subversi. Nah, karena perannya dalam protes buruh di Jakarta. Jadi PRD itu juga terkait dengan konsep Partai Perjuangan Kelas Pekerja Indonesia atau PPBI yang bertujuan membedakan kegagalan gerakan dan gerakan buruh masa lalu dan memfasilitasi kemajuan di masa depan. Jadi kolaborasi ini menjadikan gerakan buruh itu sebagai bentuk tekanan politik yang signifikan terhadap pemerintah Orde Baru. Nah, selanjutnya itu krisis ekonomi Asia 1997. Jadi dampaknya kepada pekerja itu dampak dari krisis ekonomi itu yang terjadi pada 1997 itu menjadi pemicu tambahan yang memperparah kondisi pekerja di Indonesia. Nah, nilai rupiah itu kan mengalami penurunan yang sangat drastis, inflasi melonjak, dan terjadi juga pemutusan hubungan kerja yaitu PHK massal di berbagai sektor. Upah real yang sudah rendah sebelumnya terus menurun, jadi membuat kondisi kerja itu semakin memburuk. Nah, selain itu pekerja itu telah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan sistem, sehingga krisis ini semakin meningkatkan kemarahan mereka terhadap pemerintah. Nah, pemerintah Orde Baru yang dianggap itu tidak mampu menangani situasi ini. Nah, apa kaitannya dengan gerakan buruh krisis ekonomi ini? Krisis ekonomi ini membuat tuntutan buruh akan perbaikan kondisi kerja dan keadilan semakin mendesak. Jadi jaringan buruh itu yang telah terbentuk sejak tahun 1980-an itu mampu memobilisasi aksi cepat dan lebih luas karena banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, yang dimana kebijakan tersebut tidak efektif. Nah, selanjutnya adalah koalisi sosial dan delegitimasi Orde Baru itu, di mana pembentukan koalisi berdasarkan jurnal yang saya baca, buruh itu telah berkembang menjadi bagian dari proses transformasi sosial yang lebih luas. Jadi saat krisis ekonomi semakin memburuk, pekerja mulai bergabung dengan mahasiswa dan kelas menengah dalam gerakan reformasi. Jadi kolaborasi ini membentuk koalisi sosial yang besar yang memiliki tujuan bersama, yaitu untuk mengubah sistem politik dan ekonomi yang dimana dianggap banyaknya korup dan tidak adil gitu. Delegitimasi dan kejatuhan Orde Baru karena koalisi sosial ini secara langsung melemahkan legitimasi pemerintah Orde Baru. Tekanan dari berbagai lapisan masyarakat seperti aksi-aksi buruh yang semakin masif dan juga membuat posisi pemerintah semakin lemah. Jadi akhirnya pada tahun 1998 itu pemerintahan Orde Baru itu runtuh dan masa reformasi dimulai. Saya akan membahas peran suara Ibu Peduli dalam kejatuhan Orde Baru. Untuk memahami peran suara Ibu Peduli atau bisa disingkat dengan SIP, kita perlu melihat bagaimana pemerintahan pada masa Orde Baru membangun kekuasaan dan mempertahankan legitimasinya di bawah kepemimpinan Soeharto. Sejak mulai berkuasa pada 1966 dan resmi menjadi presiden pada 1968, pemerintah Orde Baru menekankan pentingnya stabilitas. Stabilitas ini bukan hanya soal keamanan politik, tetapi juga tentang ketertiban sosial dan keharmonisan keluarga. Negara ingin menciptakan kesan bahwa masyarakat hidup aman, tertib, dan sejahtera. Dalam upaya menjaga stabilitas tersebut, negara membentuk cara pandang tertentu tentang peran perempuan. Sejak tahun 1970-an, perempuan lebih banyak diposisikan sebagai istri dan juga ibu.
Tugas utamanya dianggap mengurus rumah, mendidik anak, dan mendukung suami. Gambaran ini tidak hanya muncul sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga didukung oleh kebijakan negara dan organisasi perempuan yang dekat dengan pemerintah. Perempuan ideal digambarkan sebagai ibu yang sabar, taat, dan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan cara ini, negara menghubungkan kestabilan negara dengan kestabilan rumah tangga. Artinya, jika keluarga tertib dan harmonis, maka negara juga dianggap stabil. Pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an, kondisi ekonomi masih relatif baik dan kebutuhan pokok masyarakat masih bisa dipenuhi. Pandangan ini tidak banyak dipersoalkan. Selama harga beras, minyak, dan kebutuhan anak masih terjangkau, kebanyakan keluarga tidak merasa ada masalah besar. Peran ibu sebagai pengurus rumah tangga terlihat wajar dan sejalan dengan keadaan saat itu. Karena kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi, tidak banyak kritik yang muncul dari ranah keluarga. Namun, keadaan berubah drastis ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan 1997. Nilai rupiah jatuh, harga barang naik tajam, dan inflasi semakin tinggi. Dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki akhir 1997 hingga awal 1998, harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak melonjak. Harga susu bayi juga naik cukup tinggi. Bagi para ibu yang bertanggung jawab membeli kebutuhan keluarga, kondisi ini sangat berat. Mereka mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Pada saat itu, masalah ekonomi tidak lagi sekedar angka atau statistik. Krisis benar-benar masuk ke dapur dan meja makan keluarga. Ketika ibu tidak mampu membeli susu atau makanan yang cukup untuk anak, muncul pertanyaan tentang peran negara. Pemerintah yang selama ini mengklaim diri sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan masyarakat terlihat tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Dari sinilah krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti itu, pada 23 Februari 1998, muncul sekelompok perempuan yang menanamkan diri Suara Ibu Peduli. Mereka melakukan aksi di Jakarta dengan tuntutan agar harga susu dan sembako diturunkan. Mereka datang sebagai ibu yang merasa terbebani oleh kenaikan harga. Mereka tidak membawa tuntutan politik yang langsung menyerang presiden, tetapi berbicara tentang kesulitan nyata yang mereka alami di rumah. Yang membuat gerakan ini penting adalah cara para ibu menyampaikan protes dengan memanfaatkan identitas sebagai ibu untuk menyampaikan kritik. Selama bertahun-tahun, pemerintah menggunakan citra ibu sebagai simbol kestabilan dan moralitas. Ketika ibu-ibu justru menyatakan bahwa negara gagal melindungi anak-anak mereka, kritik itu menjadi sangat kuat secara moral. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana peran Ibu Peduli pada masa Orde Baru ini. Berbeda dengan kritik dari kelompok politik atau mahasiswa yang bisa dianggap sebagai gerakan posisi suara ibu yang berbicara tentang kebutuhan anak sulit dianggap sebagai ancaman politik biasa. Nah, mereka berbicara dari posisi yang selama ini justru dihormati dan dipromosikan oleh negara. Inilah yang membuat aksi SIP memiliki dampak besar dalam melemahkan legitimasi pemerintahan. Aksi ini juga menunjukkan bahwa masalah rumah tangga sebenarnya berkaitan dengan langsung dengan kebijakan negara. Nah, selama ini urusan dapur dianggap masalah pribadi. Namun ketika harga barang naik karena kebijakan ekonomi dan ibu tidak memenuhi kebutuhan keluarga, maka masalah tersebut menjadi masalah publik. Dengan turun ke jalan, SIP menunjukkan bahwa pengalaman sehari-hari seorang ibu bisa menjadi dasar kritik terhadap negara. Nah, beberapa bulan setelah aksi tersebut, tekanan terhadap pemerintahan semakin besar dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Kejatuhan Orde Baru tentu bukan hanya karena SIP, tetapi juga karena berbagai tekanan lain yang terjadi pada waktu itu. Namun SIP penting karena menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah sudah sampai ke tingkat keluarga.
Ketika ibu sebagai simbol stabilitas mulai bersuara menentang keadaan legitimasi moral, pemerintah semakin melemah. Nah, setelah Orde Baru berakhir dan memasuki masa reformasi, perjuangan berbasis identitas ibu tidak berhenti. Pada awal 2000-an muncul komunitas bunga melati dan komunitas pernikahan campuran melati, yaitu KPC Melati. Nah, komunitas ini terdiri dari perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan menghadapi masalah kewarganegaraan anak. Nah, Undang-Undang Lama tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anaknya. Akibatnya, banyak ibu merasa anak mereka dirugikan secara hukum. Nah, para anggota KPC Melati mulai berkumpul berbagai pengalaman dan menyusun langkah advokasi pada awal 2000-an. Mereka menggunakan identitas sebagai ibu yang ingin melindungi masa depan anak sebagai dasar tuntutan perubahan hukum. Dalam proses ini, mereka bekerja sama dengan organisasi lain yang tergabung dalam Aliansi Pelangi Antar Bangsa atau APAB. Nah, APAB ini membantu mendorong perubahan undang-undang melalui jalur politik dan advokasi di parlemen. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2006 ketika Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi sehingga perempuan Indonesia memiliki hak yang lebih setara dan dalam mewariskan kewarganegaraan anak. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah materi saya tentang latar belakang dan penyebab krisis. Bagaimana gerakan mahasiswa berperan dalam kejatuhan Orde Baru. Krisis dan melemahnya legitimasi Orde Baru tidak terjadi secara mendadak pada Mei 1998. Melainkan melalui proses yang cukup panjang. Sejak awal pemerintahannya, kekuasaan Orde Baru sangat bergantung pada figur Presiden Soeharto. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dijadikan dasar utama legitimasi pemerintah. Selama ekonomi tumbuh dan keadaan relatif aman, masyarakat cenderung menerima sistem yang ada. Namun, di balik stabilitas tersebut, struktur politik sebenarnya rapuh karena kekuasaan terlalu terpusat dan lembaga-lembaga negara tidak berkembang secara mandiri. Mekanisme pergantian kepemimpinan juga tidak berjalan secara terbuka dan demokratis. Ketika krisis ekonomi Asia melanda Indonesia pada tahun 1997, kondisi ini berubah drastis. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok naik tajam, banyak perusahaan bangkrut dan angka pengangguran meningkat. Situasi ekonomi yang memburuk membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Legitimasi yang sebelumnya bertumpu pada keberhasilan pembangunan ekonomi mulai runtuh. Pemerintah dinilai tidak mampu menangani krisis secara efektif, sementara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN semakin mendapat sorotan. Dalam keadaan tersebut, kelemahan sistem politik Orde Baru semakin terlihat. Kekuasaan yang terlalu bergantung pada satu figur membuat sistem tidak stabil ketika wibawa pemimpin melemah. Di sisi lain, aspirasi masyarakat sulit tersalurkan karena ruang politik yang terbatas. Hal ini mendorong munculnya tekanan dari masyarakat sipil, terutama mahasiswa, yang menuntut reformasi politik dan perubahan sistem pemerintahan. Dengan demikian, krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi krisis politik yang mempercepat runtuhnya Orde Baru. Orde Baru selama ini bertahan karena pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi runtuh, legitimasi kekuasaan ikut melemah. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dan aksi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa muncul bukan secara tiba-tiba, tetapi karena situasi krisis yang semakin parah. Pada tahun 1997 sampai 1998, saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi besar. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok naik, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran meningkat. Kondisi ini membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintahan Soeharto dan sistem Orde Baru. Krisis ekonomi juga membuka mata banyak orang bahwa sistem politik saat itu lemah dan penuh praktik korupsi.
Solusi dan nepotisme ketidakpuasan ini kemudian mendorong mahasiswa untuk bergerak. Momentum penting terjadi ketika sidang MPR 1998 kembali memilih Soeharto sebagai presiden. Nah, mahasiswa melihat tidak ada perubahan dalam kekuasaan, sehingga demonstrasi semakin besar. Aksi-aksi yang awalnya dilakukan di kampus kemudian meluas ke berbagai daerah di Indonesia dan menjadi gerakan nasional dengan tuntunan utama. Dan puncak ketegangan terjadi setelah peristiwa penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan diikuti kerusuhan besar di berbagai kota. Setelah itu, mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR pada 18-22 Mei 1998. Aksi ini menjadi simbol bahwa gerakan mahasiswa telah menekan langsung pusat kekuasaan negara. Namun, kejatuhan Orde Baru pada 21 Mei 1998 tidak hanya karena demonstrasi mahasiswa. Krisis ekonomi yang berat telah melemahkan kepercayaan masyarakat dengan dari elit politik dan ekonomi terhadap Soeharto juga mulai berkurang. Artinya, kekuasaan sudah rapuh dari dalam. Dalam situasi tersebut, mahasiswa berperan sebagai katalis atau pemicu percepatan perubahan. Mereka mempercepat runtuhnya rezim dengan tekanan publik yang konsisten dan terbuka. Ini akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu faktor penentu kejatuhan serta dampaknya. Nah, perlu kita ketahui pada tahun 1997 itu terjadi krisis ekonomi, dan di mana nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok naik, banyak perusahaan bangkrut, serta pengangguran meningkat. Nah, kondisi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Situasi semakin memanas pada 12 Mei 1998 saat terjadi tragedi Trisakti di Universitas Trisakti. 4 mahasiswa yang sedang melakukan aksi damai ditembak oleh aparat dan meninggal dunia. Peristiwa ini memicu kemarahan besar di masyarakat dan menjadi titik balik runtuhnya Orde Baru. Pada tahun 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota lain. Krisis yang awalnya dipicu oleh mahasiswa berkembang menjadi krisis sosial dan politik nasional. Masyarakat tidak lagi diam tapi ikut menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Tekanan semakin kuat ketika mahasiswa menduduki gedung DPR pada 18-21 Mei. Nah, akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun dalam masa pemerintah Orde Baru. Adapun faktor penentu kejatuhan yang pertama yaitu krisis ekonomi 1997 sampai 1998, dan yang kedua yaitu tragedi Trisakti yang memicu kemarahan publik. Yang ketiga yaitu tekanan mahasiswa dan masyarakat melalui demonstrasi besar-besaran, dan yang keempat yaitu melemahnya dukungan elit politik dan ekonomi terhadap Soeharto. Jadi, kejatuhan Soeharto bukan hanya karena mahasiswa, tetapi karena gabungan antara tekanan dari luar dan melemahnya kekuasaan dari dalam. Mahasiswa berperan mempercepat proses perubahan, sementara pemerintah memang sudah dalam kondisi rapuh. Nah, dampak kejatuhan Orde Baru setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki era reformasi. Beberapa dampaknya antara lain yaitu kebebasan pers dan kebebasan berpendapat semakin terbuka. Kedua yaitu sistem politik menjadi lebih demokratis dan pemilu yang lebih bebas. Yang ketiga yaitu pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Yang ketiga munculnya desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.